Lanjut sampai pagi. Lu enak rumah deket, gua di gunung. Bukan, saya udah nggak tinggal di Jakarta lagi. Lo kenapa beb? Bau babi. Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Ya Jakarta bau babi, gue pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi ntar kalau babinya udah nggak ada? Amin, amin, amin. Lo amin jangan kayak anak TK lo. Amin ya Rabbal. Doain habaib kiai yang lagi berjuang mau dongkel kutil babi, supaya diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saya tinggal di gunung. Dari sini mesti masuk tol Bogor, terus nanti digadok masuk lagi ke arah Megamendung. Nanti begitu sampai ujungnya aspal udah. Nah ada pintu hutan, masuk ke hutan. Hutannya hutan lindung. Masuk dulu 3 km, naik ke atas gunung. Udah nggak ada tetangga di sana. Sebelah kanan saya hutan, kiri hutan, depan hutan, belakang Gunung Pangrango. Makanya kalau Anda mau ke rumah saya masuk hutan takut nyasar, tanya aja monyet yang berkeliaran. Nanya monyet juga udah pada apa tuh monyet. Ya, lu belum nanya tuh monyet udah ngomong, lu mau ke tempat Habib ya? Tuh monyet kalau bisa ngomong dia ngomong, nih Habib gila tinggal sendirian di atas. Tapi enak di sana, nggak bau babi. Alhamdulillah lundus dah bau babi di Jakarta. Masya Allah, makanya kalau disuruh ikut berjuang sama gubernur Jakarta mau, setuju? Setuju? Takbir. Kita lanjutkan sekarang. Ini udah jam malam nih. Terusin dikit, betul? Sekarang akhlak kepada Nabi, termasuk akhlak kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarangan nyebut namanya, saudara. Ini sekarang, saudara, udah mulai ada dai-dai muda, saudara, nggak tahu diri, jenggot selembar, celana kekurangan bahan. Nyebut nama Nabi Muhammad, pali lupeang. Orang nyebut Muhammad, saudara, yang sopan, yang santun. Sebut Nabi Muhammad, Habibuna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, saudara. Pokok cerita Muhammad lahir di Mekah, Muhammad wafat di Madinah, Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad mana? Tukang sayur. Dasar kutu ayam. Gak boleh, saudara. Sebut nama Nabi yang santun. Habis kita protes begitu, saudara, dia protes kita lagi. Apa dia bilang? Kita bukan gak mau manggil Sayyiduna, tapi dilarang sama Nabi. Dilarang oleh Nabi. Udah gak punya akhlak pakai dalil lagi. Udah manggil Nabi gak punya akhlak pakai dalil, saudara. Apa dia bilang? Nabi bersabda, la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku, jangan kau panggil aku dengan sayyidina atau sayyidi. Saudara, seumur-umur saya belajar agama. Umur sekarang sini umur saya udah 50 tahun. Saya belajar agama nih dari umur 5 tahun. Belajar sama guru-guru kita seumur-umur, sejak bujak sampai lindung bebulu. Saya nggak pernah dengar tuh ada hadis bunyinya begitu. Kita selidiki, ternyata hadis palsu. Teriak pakai Sayyiduna, bid'ah. Dalilnya hadis palsu. Nah lu bapak moyangnya bid'ah, goblok. Saya mau tanya, pakai hadis palsu boleh tidak? Boleh tidak? Halal haram? Biangnya bid'ah, saudara. Udah nggak punya akhlak pakai dalil palsu lagi. Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, mau tahu dalilnya kenapa kita perlu menghormati Nabi dengan panggilan yang baik? Betul? Betul? Kapan? Panjang 5 jam ada kalau dijelasin. Nggak apa-apa, sampai pagi. Dulu di dalam nggak kehujanan, yang di luar dikit lagi hujan.
Mau sekarang? Betul. Siap ngaji? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, dulu Nabi alaihi salatu wassalam di awal Islam dipanggil oleh para sahabat, ya Muhammad. Dipanggil nama, hei Muhammad, hei Muhammad. Enggak ditegur sama Allah, didiamin. Kenapa dia diamin? Ya namanya orang baru masuk Islam. Lu galak-galak pada murtad lagi. Jangan, baru masuk Islam, baru kenal Islam, dikuatin dulu imannya saudara. Enggak ditegur sama Allah. Mereka panggil ya Muhammad. Begitu iman mereka sudah mantap, Islam mereka sudah kuat saudara, mereka sudah ngerti soal akhlak Islam saudara, ditegur oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Hei orang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sesama kalian. Enggak boleh. Begitu ayat ini turun, sahabat enggak berani lagi sebut nama Nabi tanpa gelar kehormatannya. Enggak berani lagi mereka panggil ya Muhammad. Mereka kalau ketemu Nabi manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Enggak berani. Mereka panggil ya Muhammad, enggak berani saudara. Ditegur Allah. Kenapa ditegur Allah? Allah didik para sahabat untuk berakhlak kepada Nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu juga sahabat kalau ketemu sesama sahabat cerita Nabi, enggak berani sebut nama. Oh barusan saya ketemu Muhammad, enggak. Barusan saya ketemu Nabi, barusan saya ketemu Rasulullah. Subhanallah, akhlak tidak? Akhlak tidak? Ini ayat Al-Quran saudara. Yang kedua, buka Sahih Bukhari Muslim, buka Jami'ut Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah saudara. Begitu juga Musnad Imam Ahmad saudara. Apa yang terjadi? Satu, dalam Bukhari Muslim Nabi menyebut dirinya dengan Sayyid saudara. Siapa bilang gak boleh nyebut Nabi Sayyid? Nabi katakan ana Sayyidun Nas. Nabi katakan ana Sayyidul Qaum. Nabi katakan ana Sayyidu waladi Adam. Nabi yang sebut diri beliau Sayyid. Aku Sayyidun Nas, Sayyidnya umat manusia, tuannya umat manusia, pemimpinnya umat manusia. Nah, Nabi sebut dirinya Sayyid. Kenapa kita nggak boleh sebut Nabi Sayyid saudara? Ini jangan-jangan yang bilang nggak boleh belajarnya di bawah pun jengkol kali ah. Udah pakai hadis palsu saudara. Ini ada di Bukhari Muslim saudara. Nggak sampai situ. Di depan sahabat apa Nabi katakan? Abu Bakar wa Umar Sayyidah kuhuli ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpinnya orang tua di sorga. Sayyidah, dua orang sayyid, pemimpin daripada orang tua di sorga. Nabi menyebut Sayyidina Abu Bakar dengan sayyid, menyebut Sayyidina Umar dengan sayyid. Saudara, nggak sampai di situ saudara. Nabi alaihi salatu wassalam saudara, begitu ada Sa'ad ibn Mu'adz saudara masuk ke dalam majelisnya. Beliau salah seorang tokoh Ansor. Orang Ansor sedang duduk. Apa kata Nabi? Qumu li sayyidikum. Bangun kalian, sambut kalian punya sayyid. Sahabat Nabi panggil sayyid saudara. Enggak sampai di situ. Sa'ad ibn Ubadah ketika menyampaikan pendapatnya di majelis Nabi, Nabi katakan kepada orang-orang Ansor, perhatikan yang dikatakan oleh sayyidikum, kepada sayyid pimpinan kalian. Abu Bakar disebut sayyid, Umar disebut sayyid, Sa'ad ibn Ubadah disebut sayyid, Sa'ad ibn Mu'adz disebut sayyid. Bahkan cucu Nabi yang masih kecil, Nabi katakan Al-Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpinnya pemuda ahli sorga. Sayyid, dua pemimpin. Saudara, kalau sahabat boleh disebut sayyid, kalau cucu Nabi boleh disebut sayyid, apalagi nabinya saudara.
Betul? Betul. Kalau kita boleh sebut Abu Bakar Sayyiduna, Umar Sayyiduna, lalu sebut Nabi Sayyiduna, kira-kira boleh tidak? Membabil aula, lebih utama, Nabi lebih berhak untuk disebut Sayyiduna daripada manusia yang lain. Ngomong seenaknya Sayyiduna bid'ah, pala lu panjul. Sayyiduna bid'ah, baca. Itu tuntunan Al-Quran, itu tuntunan hadis sahih. Al-Quran kau tolak, hadis sahih kau tolak, hadis palsu yang lu pakai, kadal kebon. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bahkan putri Nabi, perempuan Fatimah, Nabi sebut Sayyidah Nisa'il Jannah, Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpinnya perempuan ahli sorga. Masya Allah. Jadi kalau sahabat Nabi boleh pakai Sayyid, perempuannya boleh pakai Sayyidah, apalagi Nabi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi yang lebih menarik. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini ada dalam Sahih Bukhari, saudara. Sahih Bukhari. Apa kata Sayyidina Umar? Beliau mengatakan di hadapan sahabat yang lain, Sayyiduna Abu Bakrin a'taqa Sayyidana. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, Sayyiduna Abu Bakar a'taqa Sayyidana. Sayyiduna Abu Bakar sudah memerdekakan Sayyidana yang lain. Sayyidana yang mana dimaksud? Bilal. Karena Bilal dulu budak. Yang merdekakan adalah Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyiduna oleh Sayyidina Umar. Padahal Bilal itu mantan budak, saudara. Bilal mantan budak, saudara. Sayyidina Umar katakan, Sayyiduna Abu Bakar, pemimpin kami Abu Bakar, a'taqa Sayyidana, telah membebaskan pemimpin kami yang lain, Sayyiduna Bilal. Bayangkan kalau Bilal saja, sahabat Nabi yang mantan budak, dipanggil oleh Sayyidina Umar dengan Sayyiduna Bilal, bagaimana Nabi kita? Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti manggil Nabi yang bagus pakai, jangan gelarnya pakai. Makanya ulama Ahlus Sunnah sepakat membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad secara hukum cukup. Secara hukum cukup. Karena waktu Nabi ditanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, kul, katakan saja Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Tapi kalau dia baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lebih afdol. Lebih afdol. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat, memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Enggak ada kita kenal waktu, saudara. Dalam sholat hormati Nabi, di luar sholat hormati Nabi. Mengucapkan salawat dengan menyebut Sayyiduna Muhammad daripada sebut nama saja jauh lebih afdal, saudara. Itulah yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi jangan ngomong Sayyiduna bid'ah. Jangan sembarangan kau ngomong. Oh, ini ada hadisnya. Kau pikir kau doang yang bisa baca hadis? Kau pikir ini ulama Ahlus Sunnah goblok semua? Kau pikir ini ulama Ahlus Sunnah nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca hadis? Kau pikir ini ulama Ahlus Sunnah nggak ngerti dalil, kurang ajar? Udah nggak punya akhlak, pakai ngajak-ngajak orang, kurang ajar. Dia nggak punya akhlak, manggil Nabi nama. Orang disuruh manggil Nabi nama juga. Ini namanya nggak punya akhlak nih, saudara. Tidak punya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Kalau begitu akhlak perlu tidak? Akhlak penting tidak? Siap berakhlak? Siap junjung tinggi akhlak? Takbir. Termasuk akhlak. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu akhlak, saudara.
Kalau yang batil Anda tidak berani tentang, Anda diam sampai yang batil itu merajalela. Kita nggak berakhlak, saudara. Kalau ada saudara kita berbuat maksiat, kita biarkan, kita nggak punya akhlak, saudara. Akhlak itu bukan membiarkan maksiat. Akhlak itu bukan pasrah dengan kemunkaran. Akhlak itu, saudara, bukan membiarkan daripada kezaliman dan kebatilan. Bukan. Akhlak itu katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lawan kezaliman dan kebatilan. Itu akhlak, saudara. Jangan dibulak-balik. Orang amar ma'ruf nahi munkar dibilang gak berakhlak. Orang mengatakan yang hak dibilang gak berakhlak. Enggak, saudara. Lalu bagaimana kalau ceramah kita menyebut nama satu orang? Saudara, tergantung. Kalau yang kita sebut satu manusia, saudara, yang kemunkarannya berbahaya, yang kemunkarannya ini bisa merusak orang banyak, kasih tahu kepada umat, saudara. Hati-hati, saudara. Itu namanya dalam rangka taghyirul munkar. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh, saudara, kalau kita membicarakan orang lain, enggak ada tujuan untuk taghyirul munkar, enggak ada tujuan untuk menegakkan yang hak. Tujuannya hanya untuk menjatuhkan, mempermalukan. Enggak lebih dari itu. Haram. Tapi kalau tujuannya untuk menjaga umat, menjaga akidah, memperingatkan umat dari tokoh-tokoh bejat, tokoh-tokoh liberal yang merusak akhlak umat, wajib sebut nama mereka supaya umat selamat, saudara. Jangan umat menganggap nih orang ulama, kiai, tokoh, wali, akhirnya kita nggak kasih tahu umat akan bahayanya. Besok kejelekan dia semua ditiru oleh umat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Maka itu saya mau tanya, siap berakhlak kepada Allah, siap berakhlak kepada Nabi? Takbir. Bagian yang terakhir, tapi terakhirnya aja 6 jam nih. Lanjut. Saudara, saya prihatin di negeri kita dalam satu dekade 10 tahun terakhir ini ada 2 makhluk berbahaya datang di tengah-tengah kita, saudara. Makhluk berbahaya. Makhluk yang mana? Mari kita lihat. Kita dari kecil Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan oleh para habaib, para ulama kita untuk bertaraddi kepada para sahabat Nabi. Artinya kalau nama sahabat disebut, baca radhiyallahu anhu. Betul? Jadi kalau kita dengar Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, Sayyiduna Uthman ibn Affan, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Dari kecil kita diajarin, saudara. Bahkan sampai setiap khutbah Jumat, khotib-khotib kita selalu mengingatkan, wardallahumma anil khulafa'ir rasidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum. Saya mau tanya, sudah biasa gak? Sudah biasa tidak? Indah tidak? Kenapa? Ulama kita mengajarkan taraddi kepada sahabat. Satu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada mereka. Mereka yang telah menjaga agama Nabi, saudara. Begitu Nabi wafat, saudara, mereka jaga ini agama dari segala rongrongan, saudara. Berapa banyak yang ngaku Nabi, berapa banyak yang gak mau bayar zakat, berapa banyak yang berontak, saudara. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga untuk menjaga Islam sampai Islam sampai kepada kita, saudara. Jasa kita nggak ada apa-apanya, saudara. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki seorang pun dari sahabatku, seorang pun dari sahabatku. Yang mana saja nggak boleh dihina, nggak boleh dicela, nggak boleh dicaci maki, haram. Sampai Nabi mengatakan, lau anfaqta mithla uhudin dahaban, andai kata engkau sekalian berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud,
akan mampu menandingi nilai sedekah gandumnya sahabat walaupun segenggam, saudara. Bahkan Nabi mengatakan wala nasifah, bahkan setengah genggam saja tetap nggak bisa kita tandingi, saudara. Kita infak emas segede gunung Uhud, bertonton emas kita infak. Sahabat Nabi berinfak cuma segenggam gandum di zaman Nabi untuk fisabilillah. Infak kita emas yang bertonton nggak ada artinya, saudara. Nabi mengatakan nggak bakal sampai menandingi daripada pahala yang mereka raih. Tahu-tahu ada makhluk baru datang nih, makhluk namanya Syiah, saudara. Seenaknya dikaki-maki sahabat, dia kaki-maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan istri Nabi dipergunjingkan. Sayyidatuna Aisyah kurang ajar, biadab, tidak punya akhlak. Siapa kau mau membicarakan sahabat Nabi? Siapa kau ingin memperguntingkan istri Nabi? Kau tidak punya hak. Mereka sudah berjasa kepada Islam, membela Allah dan Rasulnya saat kau belum lahir. Baru lahir udah mau caci-maki sahabat, kurang ngajar, nggak punya akhlak, saudara. Maka itu saya mau ajak umat Islam, saudara. Ya, selama ini Ahlus Sunnah diam, bukan takut, saudara. Selama ini Ahlus Sunnah diam, saudara, bukan berarti Ahlus Sunnah ridho dengan hinaan tadi. Tidak, saudara. Ahlus Sunnah diam karena Ahlus Sunnah cinta damai, cinta tenang, nggak suka konflik antar mazhab, saudara. Tapi kalau mereka terus menerus kurang ajar, nggak boleh kita diam, saudara. Saya ajak umat Islam, kalau ada orang-orang, saudara, dari kalangan Syiah, oknum yang mana saja, coba-coba kurang ajar, mencaci maki para sahabat Nabi, apalagi istri Nabi, saudara. Kalau dia di atas mimbar, turunkan dari mimbarnya. Kalau dia duduk di majelis, bubarkan majelisnya. Kurang ajar, majelis fitnah, mimbar fitnah, yang suka mencaci maki sahabat Nabi. Begitu saya bertanya semua di sini, siap bela sahabat Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Siap lawan Syiah ekstrim yang mencaci maki sahabat Nabi? Takbir! Hati-hati. Saya ingatkan kepada orang-orang Syiah, kami Ahlus Sunnah nggak usil. Kalian mau jadi Syiah silakan, itu hak kalian. Kami tidak paksa kalian untuk jadi Ahlus Sunnah. Tapi kalian mesti tahu diri. Ini bukan negeri Syiah. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri yang cinta sahabat Nabi. Jangan kalian berada di tengah-tengah kami, kalian sakiti hati saudara-saudara Ahlus Sunnah. Tahu diri. Hati-hati. Kalau kalian terus-menerus tidak tahu diri, jangan salahkan Ahlus Sunnah. Kalau besok orang-orang Syiah yang suka mencaci maki Nabi disembeli oleh Ahlus Sunnah di jalan, saudara. Hati-hati, hati-hati. Saya peringatkan, jangan kurang ajar. Jangan. Kami tidak suka konflik madhab. Kami nggak mau perang antar madhab. Apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Irak, hati kami terluka. Kenapa kaum muslimin harus saling bunuh? Kenapa kaum muslimin harus saling hantam, saudara? Betapa indahnya kalau peluru mereka, nyawa-nyawa mereka dikorbankan untuk menghantam Israel, untuk menyerang Israel, untuk menghancurkan Israel, untuk memerdekakan Al-Masjidil Aqsa. Kenapa peluru itu diarahkan kepada saudara muslimnya? Hanya karena beda mazhab? Kenapa nyawa yang dikorbankan itu harus nama saudara muslimnya, saudara? Mubadzir, saudara, dosa besar. Musuh kita ada Israel. Israel yang menjajah Al-Aqsa. Kenapa kita tidak korbankan nyawa-nyawa itu untuk memerdekakan Al-Aqsa? Kenapa kita tidak tembakan itu amunisi, saudara, ke arah Israel untuk bunuh mereka, hancurkan mereka, bebaskan Al-Aqsa? Kenapa muslim dengan muslim? Karena itu saya ingatkan kepada orang-orang Syiah, jangan kau bawa konflik Syria ke Indonesia, jangan kau bawa konflik Irak ke Indonesia. Indonesia negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, negeri yang lapang dada, legowo, nggak pernah usil kepada Syiah, saudara. Dan mereka jangan coba-coba usil kepada kita. Setuju? Setuju? Siap bela aswaja, siap jaga aswaja, siap bela sahabat Nabi. Takbir!
Itu makhluk yang pertama tuh. Nah sekarang makhluk yang kedua nih. Dari kita kecil, kita ngaji dilanggar-langgar saudara. Diajarin sama mu'alim kita, sama kiai-kiai kita. Apa salah satu ajarannya? Bapak Nabi namanya Abdullah, ibu Nabi namanya Aminah, kakek Nabi namanya Abdul Muthalib. Terus apa dikatakan oleh para ulama kita? Ibu dan bapak Nabi itu ahlil fatrah, yang bukan kafir, bukan musyrik. La yuhasab wa la yu'adzab, tidak dihisab dan tidak diazab. Dan ini merupakan al-qaulul mu'tamad wal mu'tabar inda ahli sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat di kalangan ahli sunnah. Makanya Al-Imam Suyuti mengarang sebuah kitab dengan judul Masalikul Hunafa fi walidai al-Mustafa. Artinya jalan orang-orang lurus tentang kedua orang tua Nabi, saudara. Itu kitab menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah saat membicarakan soal ibu dan bapak Nabi, saudara. Indah tidak? Indah tidak? Cinta kepada Nabi, cinta kepada kedua orang tuanya. Takbir. Datang nih makhluk atau lagi, namanya makhluk Wahabi, saudara. Ini makhluk Wahabi nih ngomong di televisi. Saya tidak memfitnah, mereka bicara di televisi, saudara. Mereka bicara di radio, mereka bicara di internet, silakan Anda buka. Kurang ajar, saudara. Apa mereka bilang? Saudara-saudara, walaupun keluarga Nabi kalau tidak dapat hidayah dari Nabi, tetap kafir, musyrik, masuk neraka. Contohnya ibu bapak Nabi. Loh, kok contohnya nyasar ke ibu bapak Nabi? Kenapa contohnya bukan Abu Lahab, saudara? Kan dia bisa ngomong, walaupun keluarga Nabi, walaupun paman Nabi, kalau nggak dapat hidayah dari Allah, tetap dia kafir, masuk neraka. Siapa contohnya? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabeu watab. Kok contohnya ke ibu bapak Nabi? Kurang ajar, tidak punya akhlak, biadab. Mereka menjawab, saudara, oh kita punya dalil. Ada dua hadis dalam Sahih Muslim, kata dia. Yang satu, hadis dalam Sahih Muslim mengatakan, Nabi berkata kepada seorang sahabatnya. Apa kata Nabi? Inna abaka wa abi finnar. Sesungguhnya ayahmu dan ayahku masuk neraka. Ini dia bilang dalil kalau bapak Nabi masuk neraka. Satu lagi hadis dalam Sahih Muslim juga, saudara. Bunyinya ista'dzantu rabbi li an astaghfira li ummi fa'aba wasta'dzantu rabbi an azura qabraha fa'adhina li. Aku minta izin kepada Allah, kata Nabi, untuk mohon ampun buat ibuku, fa'aba, tapi Allah tolak. Dan aku mohon izin kepada Allah untuk ziarah kubur ibuku, fa'adzinali, dan Allah izinkan aku. Nah, setelah itu di riwayat lain di luar Sahih Muslim mengatakan, setelah Nabi diizinkan ziarah kubur ibunya, fabaka, Nabi menangis. Fabaka man haulah, maka orang di sekitar Nabi semua ikut menangis, saudara. Apa kata mereka nih? Kata Wahabi, tuh dalilnya tuh. Nabi minta ampun buat ibunya, ditolak. Ini dalil, ibu Nabi tuh kafir, nggak boleh didoain untuk minta ampun. Tuh lihat tuh, Nabi pakai minta izin untuk ziarah kubur. Kalau ibu Nabi Muslim, kenapa minta izin? Kenapa Nabi minta izin? Karena ibu Nabi kafir, ziarah orang kafir gak boleh. Nabi minta izin. Ini dalil, ibu Nabi kafir, masuk neraka. Kurang ajar. Tapi pakai dalil, kurang ajarnya pakai dalil. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, kalau memahami hadis jangan terburu-buru. Dalil itu tidak satu hadis, saudara. Baca juga dong Al-Quran, baca juga hadis lain.
Jangan terburu-buru, jangan sembarangan ngafirin ibu bapak Nabi. Hei Wahabi, mari kita lihat. Satu, di dalam Al-Quranul Karim, saudara, Allah berfirman kepada Nabi, faqala ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Allah mengatakan kepada Nabi, wa taqallubaka fis sajidin. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, taqallubaka fis sajidin, perpindahanmu dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim, fis sajidin, terjadi di antara orang-orang ahli sujud. 6. Sallu ala nabi. Nah, kita doakan Kiai Haji Muhammad Thayyib Isi panjang umur, sehat walafiat, pulang selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau gubernur rakyat, mana gubernur rakyat? Mana dia gubernur rakyat? Oh, kalau gubernur rakyat nggak boleh pulang, gubernur. Nah, ini bagian terakhir nih. Habis ini gubernur wajib untuk nutup acara. Betul? Betul? Oh iya, gubernur nggak boleh pulang dulu, rakyatnya masih melek. Nah, setuju? Setuju? Apalagi gubernurnya orang Rawabunga. Oh, lebih wajib lagi. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Baik saudara. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi, wa taqallubaka fis sajidin. Hei Nabi, perpindahanmu, pergerakanmu dari sulbi ke sulbi, rahim ke rahim, terjadi di antara orang-orang yang sujud. Saya mau tanya, kalau Allah menyatakan orang-orang yang sujud, kafir bukan? Musyrik bukan? Ahli neraka bukan? Bukan. Oleh karena itulah Nabi bersabda untuk menjelaskan ayat ini, saudara. Apa kata Nabi? Lam yazalillahu an yanqulani minal aslabit thayyibah ilal arhamit tahirah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memindahkan diriku dari mana? Memindahkan diriku dari sulbi ke sulbi yang thayyib. Aslabit thayyibah, dari sulbi yang thayyib, sulbi yang bagus. Ilal arhamit tahirah, dipindahkan ke rahim-rahim yang suci. Ini sabda Nabi menjelaskan ayat barusan, saudara. Jadi Nabi menjelaskan Nur Muhammad, nur kita punya Nabi, saudara. Dari mulai zaman Nabi Adam ada di dalam sulbi Adam, dan Adam, saudara, sulbi mukmin, pindah ke rahim Siti Hawa. Rahim Siti Hawa adalah rahim mukminah, saudara. Kemudian pindah lagi ke putranya, pindah lagi ke istrinya, pindah lagi ke putranya, pindah lagi ke istrinya, sampai ke Abdullah, saudara. Nabi bersemayam dalam sulbi ayahnya Abdullah, saudara. Dan Allah yang menyatakan sulbi itu minas sajidin, saudara. Dijelaskan dengan hadis Nabi. Jangan dulu kau bilang ayah ibu Nabi kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Nabi itu dari sulbi ke sulbi yang thayyib. Saya mau tanya, apa sulbi kafir itu sulbi thayyib? Dari rahim-rahim yang suci, apa rahim kafir itu suci? Enggak, saudara. Jangan sembarangan. Itu yang pertama, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat yang kedua. Tapi bagaimana tuh hadis Sahih Muslim? Saudara, Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu mengatakan, mata saudara, mata khalafa khabarul ahad al-kitab awil ijma fayajibu tarku zahirihi. Ini kaidah, manakala suatu hadis ahad walaupun dia sahih, saudara, bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan ijma, maka makna zahirnya harus ditinggal, wajib ditakwilkan, saudara. Ini kaidah ahlus sunnah. Baik, kita jawab. Hadis yang pertama, tadi kata Nabi apa? Inna abaka wa abi finnar. Sesungguhnya abahmu dan abahku ada dalam neraka, masuk neraka. Saudara, kata abun, abah dalam bahasa Arab itu maknanya ada dua. Satu ayah, dua paman, saudara. Saya mau tanya kepada Wahabi, kenapa kau artikan ayah? Kenapa kau enggak artikan paman?
Kalau kau artikan ayah bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis yang lain. Tapi kalau kau artikan paman tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Kenapa kau artikan ayah? Apa kau benci dengan Nabi? Saking bencinya sampai bapak Nabi dikafirin. Tidak punya akhlak. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan itu hadis artinya bukan ayah, paman. Terus pertanyaannya, apa ada dalam Al-Quran paman disebut ayah? Ada. Baca kisah Nabi Ibrahim. Azar itu bukan ayah Ibrahim, saudara. Azar itu pamannya. Ayah kandung Nabi Ibrahim tidak musyrik, tidak kafir. Meninggal dari kecil, saudara. Waktu Nabi Ibrahim kecil, ayahnya sudah meninggal. Nabi Ibrahim dipelihara oleh pamannya yang bernama Azar. Karena paman yang pelihara, pamannya disebut abah, disebut ab, disebut ayah. Untuk apa? Takriman, untuk menghormati dia. Nah, karena Azar ini kafir, Nabi Ibrahim dilarang untuk memohonkan ampun buat ayah, buat paman yang dipanggil ayah, saudara. Jadi dalam Al-Quran ada paman disebut ab, saudara. Nah, kita tanya lagi kepada Wahabi, kenapa tadi hadis kok abah kau artikan ayah, bukan kau artikan paman? Kecuali kalau nggak ada ayat Al-Quran, kecuali kalau nggak ada hadis lain. Kau mau artikan ayah silakan. Ini ada ayat Quran, ini ada hadis lain yang menyatakan ayah ibu Nabi bukan kafir. Kenapa kau artikan ayah? Kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua hadisnya, tapi kan Nabi minta ampun buat ibunya, saudara. Nabi mohon izin, ya Allah, minta izin mau istighfar buat ibu. Allah tolak. Kenapa Allah tolak? Wahabi bilang, ya karena ibunya kafir. Tunggu dulu. Cepat betul ambil kesimpulan ibu kafir. Saudara, kenapa ditolak oleh Allah? Sebab ibu Nabi itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada hisab, nanti masuk surga. Ibu Nabi nggak punya dosa. Kalau mohon ampun, apa yang mau diampuni? Jadi begitu Allah tolak, nggak perlu mohon ampun. Itu Allah tolak, bukan berarti ibunya kafir. Justru Allah tolak menunjukkan kalau ibunya nggak punya dosa. Kok Wahabi maknanya tidak begitu, saudara? Kok naif betul dia punya makna? Kok pikik betul dia punya terjemah, saudara? Lalu yang keduanya, tapi kenapa pakai minta izin ziarah? Saudara, minta izin ziarah bukan karena ibunya kafir. Kalau ibunya kafir, sampai kiamat nggak boleh diziarahi, saudara. Orang kafir nggak boleh diziarahi, nggak boleh. Orang kafir mati kuburnya nggak boleh diziarahi sampai hari kiamat. Tapi kenapa? Kok Nabi minta izin untuk ziarah kubur ibunya? Bukan karena ibunya kafir. Karena saat itu ziarah kubur nggak boleh. Di awal Islam ziarah kubur itu haram, saudara. Kenapa haram? Karena masyarakat jahiliyah banyak yang nyembah kuburan. Umat Islam di awal Islam Nabi larang ziarah kubur untuk jaga akidah, jaga tauhid, jangan terjebak, saudara, dengan cara-cara jahiliyah. Dijaga. Tapi begitu akidah umat Islam udah kuat, imannya udah mantap, udah ngerti tata cara ziarah kubur, nggak mungkin terjebak nyembah kuburan, saudara. Baru Nabi izinin. Makanya Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur. Nah, ketika itu kenapa Nabi minta izin kepada Allah? Saat itu ziarah kubur nggak boleh. Jadi kalau Nabi mau ziarah, ya izin dulu dong kepada Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Andai kata ibu Nabi kafir, nggak bakal diizinin ziarah, saudara. Justru dengan Allah mengizinkan Nabi ziarah ke kubur ibunya menjadi dalil kuat kalau ibunya bukan kafir. Andai kata ibunya kafir, nggak boleh diziarahi. Kira-kira jelas tidak? Enaknya Wahabi ngomong ibu Nabi kafir. Tidak lupayan. Ngomong seenaknya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi ibu bapak Nabi, saudara, apa kafir? Apa kafir? Apa musyrik? Apa masuk neraka? Jangan sembarangan, saudara. Hati-hati.
Andai kata benar, andai kata benar. Kalau saya katakan andai kata benar, berarti nggak benar. Berarti nggak benar. Andai kata benar. Kira-kira jelas nggak andai kata? Andai kata benar, andai kata benar. Ibu bapak Nabi kafir. Andai kata benar, tetap tidak layak, tidak pantas, tidak akhlak kita mempergunjingkannya di atas mimbar, di majelis biadab. Andai kata benar, saudara. Andai kata benar aja nggak boleh, apalagi nggak benar. Kenapa, saudara? Pernah dengar Abu Jahal? Saya mau tanya, Abu Jahal jahat tidak? Musuh Allah bukan? Musuh Nabi bukan? Musuh Islam bukan? Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, mau masuk Islam, saudara. Nabi kumpulin sahabat. Nabi kasih tahu, sahabat, hati-hati ya. Ini dikit lagi Ikrimah datang nih, putra Abu Jahal mau masuk Islam. Nanti kalau Ikrimah datang, kalian jangan cerita Abu Jahal. Nggak usah caci maki Abu Jahal, nggak usah ngejelek-jelekin Abu Jahal, jangan, diam. Sebab caci maki kalian terhadap Abu Jahal nggak sampai, tapi yang hidup nanti sakit hati. Walau bagaimanapun juga itu bapaknya dia. Akhlak gak? Begitu Ikrimah masuk Islam, sahabat diam. Bahkan setelah masuk Islam, sahabat peluk Ikrimah, diberikan selamat, saudara. Nggak ada yang cerita Abu Jahal depan Ikrimah, amanat Nabi. Saya tanya, akhlak gak? Akhlak gak? Itu bapaknya Ikrimah tuh, yang nyata-nyata kafir tuh. Nyata-nyata kafir, musuh Allah, Nabi. Tetap ajarin sahabatnya akhlak. Jangan kau caci maki depan anaknya. Apalagi ibu bapak Nabi, saudara. Andai kata benar, andai kata benar, andai kata benar. Ibu bapak Nabi kafir, nggak boleh dicerita-ceritain, saudara. Tutup mulut. Jangan memperguncingkan orang tua Nabi. Akhlak. Makanya Al-Imam Abu Bakar Ibn Arabi, saudara, mengatakan, barang siapa yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir di majelisnya, fahuwa mal'un, maka dia dilaknat oleh Allah, saudara. Tutup mulut. Hei Wahabi, kalau anda yakin ibu bapak Nabi kafir, itu keyakinan anda. Tutup mulut. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hormat kepada ibu bapak Nabi. Jangan kau nyari gara-gara. Ini Wahabi ini makhluk kurang ajar, saudara. Ibu bapak Nabi dikafir-kafirin. Udah gitu ceramah di mana-mana seenaknya, peringatan maulid bid'ah, musyrik, masuk neraka, tawassul bid'ah, tabarruk bid'ah, semua dikafir-kafirin. Dia doang yang Islam sendirian. Saudara, dulu Nabi kita waktu hidup, dari pagi, siang, sore, malam, Nabi sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Sibuk, saudara. Wahabi, pagi, siang, sore, malam, sibuk tiap hari ngafir-ngafirin orang Islam. Saya mau tanya, mereka ikut siapa, saudara? Kalau mereka mau ikut Nabi, anggaplah saudaranya kafir. Anggap nih saudaranya kafir, Islamin dong. Bukan lu caci maki, bukan seenaknya lu adu domba di atas mimbar. Hati-hati. Saya berikan peringatan kepada Syiah maupun Wahabi, ini negeri Ahlus Sunnah. Jangan seenaknya kalian bicara. Hati-hati. Kalau Wahabi nggak bisa jaga mulut, terus menerus menghina keluarga Nabi, menghina ahli bait Nabi, menghina ibu bapak Nabi, jangan salahkan Ahlus Sunnah. Kalau besok Wahabi juga disembeli oleh Aswaja, sudah. Betul, betul. Nah, makanya saya ingatkan nih semua di sini, jangan mau diadu domba. Ini Wahabi lagi teriak narik-narik kita supaya perang Mesiah. Yang Syiah juga narik-narik kita supaya perang sama Wahabi. Jangan mau diadu domba, jangan mau dijadikan alat, saudara. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Kita nggak suka permusuhan. Kita bukan memusuhi Syiah, kita bukan memusuhi Wahabi, bukan. Kita mau dakwah. Kalau kalian hai Syiah, kalian hai Wahabi punya dalil, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo tunjukkan kepada kami dalilmu. Nanti kami tunjukkan dalil kami Ahlus Sunnah. Jangan kau bikin bingung umat dari atas mimbar. Kalau kau punya dalil, ayo datang kepada kami, keluarkan dalilmu. Nanti kami tunjukkan dalil kami. Kita lihat siapa punya dalil yang lebih kuat. Bukan kau teriak di atas mimbar ngadu domba. Umat kurang ajar, tidak punya akhlak. Jadi Syiah yang suka mencaci maki sahabat tidak berakhlak. Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan Aswaja tidak berakhlak. Kurang ajar. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak?
Nah, karena itu saudara, saya mau berikan informasi sebelum saya tutup. Sudah cukup pelajaran yang saya berikan malam hari ini. Nah, informasi yang saya mau sampaikan, sejak beberapa tahun yang lalu, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam sudah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR supaya pemerintah membuat undang-undang anti misionaris madhab. Maksudnya apa? Maksudnya satu undang-undang yang melarang madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan penyebaran pahamnya di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Karena kalau Wahabi berupaya menyebarkan paham Wahabi di tengah-tengah masyarakat Ahlus Sunnah Indonesia, itu namanya misionaris Wahabi. Kalau Syiah berusaha mensiahkan Indonesia, itu namanya misionaris Syiah. Jangan dilakukan, itu berbahaya. Karena negeri ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jangan dikutik, jangan. Jadi Syiah dan Wahabi silakan hidup, nggak boleh kita ganggu, saudara. Biar mereka dengan keyakinannya. Tapi mereka nggak boleh menyebarluaskan pahamnya, yang mencaci maki para sahabat, yang mencaci maki ibu bapak Nabi, yang mengkafir-kafirkan orang Islam aswaja. Nggak boleh, saudara. Kalau mereka lakukan pelanggaran, ada undang-undang mestinya. Tangkap mereka, adili, jebloskan ke penjara. Jadi kalau ada Syiah di atas mimbar caci maki sahabat Abu Bakar, tangkap, jebloskan ke penjara. Wahabi caci maki ibu Nabi, tangkap, jebloskan ke penjara. Penjara 5 tahun, 10 tahun, atau penjara sampai lindung berbulu. Nah, dia bikin ulah, saudara. Daripada nanti umat Islam pecah, kacau balau. Betul? Betul? Bikin undang-undang pemerintah, saudara. Bukan mereka dilarang, enggak. Syiah enggak dilarang, Wahabi enggak dilarang. Mereka punya hak, saudara. Saya orang yang enggak suka perang antar mazhab. Saya orang yang enggak suka bertikai antar mazhab, saudara. Saya ingin antar mazhab semua ayo dialog, ayo diskusi, bahwa kalian punya dalil. Nah, tapi kalau mereka tidak tahu diri, terus menerus menyerang Ahlus Sunnah, apa boleh buat? Kita wajib untuk bela aswaja. Akan kita sikat mereka kalau kurang ajar kepada aswaja. Betul? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau Syiah dan Wahabinya tahu diri, enggak nyaci maki sahabat, enggak nyaci maki keluarga Nabi, enggak nyebarin pahamnya yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Mereka tahu diri, ramah, santun. Kita lebih ramah lagi, kita lebih santun lagi Ahlus Sunnah. Betul? Betul? Kalau mereka tahu diri, enggak perlu undang-undang, saudara. Semua berjalan normal. Tapi kalau mereka tidak tahu diri, saya ingatkan pemerintah, buru-buru buat undang-undang. Kalau enggak, ini bahaya. Sebab di Nusa Tenggara Barat, pesantren Wahabi dibakar oleh masyarakat, saudara. Dibakar habis, gara-gara sering membid'ahkan amaliyah masyarakat. Dan di Sampang Madura, saudara, pesantren Syiah dibakar habis oleh masyarakat, saudara. Sampai hari ini pengungsinya nggak bisa balik ke kampungnya lagi, saudara. Hati-hati, kita nggak suka peristiwa begitu. Kita nggak mau itu terjadi, saudara. Jangan dipindahkan konflik Syiah Sunni, saudara, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Syria, terus mau diekspor ke Indonesia. Nggak boleh, saudara. Tidak boleh terjadi. Maka itu kita ingatkan kepada pemerintah, sebelum itu terjadi, segera bikin undang-undang. Segera bikin undang-undang, larang Syiah dan Wahabi menyebarluaskan ajarannya di tengah-tengah Ahlus Sunnah, saudara. Kalau undang-undang itu ada, mereka diproses hukum. Kalau melanggar, insya Allah hubungan antar mazhab di Indonesia akan berjalan harmonis. Amin, amin. Siap damai, siap tenang, siap harmonis. Takbir. Tapi kalau pemerintah tidak buat undang-undang, mereka terus-menerus tidak tahu diri, tentu aswaja nggak bakal diam, saudara. Maka pembakaran majelis Syiah dan Wahabi, bahkan mungkin besok terjadi penyembelihan, saudara. Orang-orang Syiah dan Wahabi itu bisa terjadi di negeri kita. Kalau itu terjadi, hancur porak-poranda tatanan kehidupan kita, saudara. Anda lihat di Syria, Anda lihat di Irak. Di Irak milisi Syiah ekstrem masuk ke kampung-kampung. Kalau ada yang namanya Abu Bakar dibunuh, kalau ada yang namanya Umar dibunuh, ada yang namanya Utsman dibunuh. Saya tidak katakan semua Syiah,
Tapi ada milisi Syiah yang ekstrim, saudara. Begitu juga milisi Wahabi yang ekstrim. Masuk ke kampung-kampung Syiah, dia bantai warga Syiah, saudara. Apa? Masjid Syiah dibom oleh Wahabi. Masjid yang dipakai oleh Wahabi dibom oleh Syiah, saudara. Apa? Enggak betul ini negara, saudara. Hancur lebur ini kita punya negeri, saudara. Nah, karena itu kita sebagai mayoritas aswaja di Republik ini, kita harus mampu untuk meredam. Kita harus mampu untuk menangkal. Nggak boleh terjadi perang antar madhab di negeri kita. Madhab lain mesti disadarkan, diinsafkan, tunduk kepada etika berakhlak sesama saudara muslim, saudara. Begitu saya mau tanya. Jadi kalau saat ini FPI sedang memperjuangkan undang-undang anti misionaris madhab supaya Syiah dan Wahabi tidak seenaknya menyebarluaskan paham-paham mereka yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya mau tanya, kira-kira dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini gara-gara saya dan kawan-kawan di FPI punya sikap begini. Yang Wahabi memfitnah kami Syiah. Oh, FPI Syiah tuh, sebab nggak bela Wahabi. Yang Syiah begitu juga. Oh, FPI Wahabi itu, sebab nggak bela Syiah, saudara. Kurang ajar. Anda kalau buka internet, saudara, oh macam-macam cerita. Awas, Habib Rizik Syiah. Awas, Habib Rizik pernah ke Iran. Ya, saya memang pernah ke Iran. Saya duduk di Iran 5 hari, saudara. Saya ikuti konferensi internasional antar madhab, saudara. Ya, saya datang sebagai wakil Ahlus Sunnah wal Jamaah dari negara Republik Indonesia. Nah, kalau gara-gara 5 hari saya di Iran, saya dituduh Syiah, saya mau tanya, kenapa saya tidak dituduh Wahabi? Saya sekolah di Saudi 5 tahun. Udah gitu di pusatnya Wahabi lagi. Di kota Riyadh, saudara. Saya sekolah di pusatnya Wahabi, kenapa lu nggak bilang gue Wahabi, goblok? Saya sekolah di SMP Kristen 3 tahun, saudara. Karena nggak dibilang saya Kristen. Oh, ditampilkan di internet. Ini ada foto Habib Rizik sama ulama-ulama Syiah. Ya memang, saya ikut konferensi di Iran, ada ulama Hanafi, ada ulama Syafi'i, ada ulama Syiah. Kita kumpul, kita foto bersama. Wajar tidak? Gua Habib Rizik Syiah. Kalau gara-gara foto sama Syiah, saya Syiah, foto saya sama pendeta banyak. Kok saya nggak dibilang pendeta saya? Malah maaf, foto saya sama monyet juga banyak. Waktu saya jalan-jalan di kebun binatang, lah kok nggak dibilang Habib Rizik monyet, goblok? Emang dasar Syiah sama Wahabi goblok-goblok. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Takbir. Jadi saya bicara begini, saya nggak peduli. Wahabi memusuhi saya, Syiah memusuhi saya nggak peduli. Nggak, saya selama ini nggak memusuhi Syiah, nggak memusuhi Wahabi, bukan saya bela mereka, bukan. Saya tetap berkewajiban untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak memusuhi mereka karena saya lebih suka untuk mengedepankan dialog. Kalau kepada pendeta kami dialog. Ahmadiyah sebelum dulu kami serang, saudara, kami hajar untuk dibubarkan, kami dialog. Pengurus-pengurus Ahmadiyah kami undang ke kantor pusat FPI. Kita ajak dialog. 3 nabi palsu dari Garut, saudara, kami undang ke kantor FPI, kami ajak dialog. Salah satu yang mengaku nabi, saudara, yang namanya Sukiman, kami undang. Kami sidang dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi di hadapan kiai-kiai Tasik dan kiai-kiai Garut, saudara. Dan jam 2 pagi dia menyatakan bertaubat, dia bersahadat lagi, saudara, disaksikan oleh para ulama. Jadi kalau nabi palsu kami ajak dialog, yang kafir murtad kami ajak dialog, saudara, yang Kristen kami ajak dialog. Kenapa Syiah dan Wahabi tidak kami ajak dialog? Saya tidak mau perang dengan mereka karena saya mau dialog. Jangan terus Anda sebarkan fitnah. Oh, Habib Rizik itu bela Syiah, Habib Rizik itu bela Wahabi. Kutu onta. Kira-kira jelas tidak? Baik, sebelum saya tutup, saya mau tanya, siap menjaga akhlak? Siap berakhlak kepada Allah? Siap berakhlak kepada Nabi? Takbir. Takbir. Siap jaga Ahlus Sunnah? Siap jaga Ahlus Sunnah? Siap cinta Nabi? Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta ibu bapak Nabi? Siap cinta sahabat Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya, saudara, sebelum kita tutup dengan doa, kita minta sambutan penting ini.
Ini sambutan pejabat. Sambutan pejabat kok ketawa ente? Nah, ini pejabat Islami ini saudara. Itu sambutan Kiai Haji Fahrul Razi Ishak. Jadi saya nyatakan sekali lagi, tolong dicatat. Kami para habaib, para ulama, para kiai yang terlibat, yaitu mengangkat dan melantik dalam melewat musyawarah Kiai Haji Fahrul Razi sebagai gubernur rakyat Jakarta, kami bukan sedang bersenda gurau, kami bukan sedang bercanda, bukan. Ini merupakan perlawanan politik. Sampai hari ini perlawanan politik kami belum selesai. Hari Jumat kemarin gubernur kita dengan kawan-kawan masih datang ke DPRD mempertanyakan penipuan yang dilakukan oleh si kutil babi terhadap APBD, saudara. Itu penipuan. Itu penipuan. Dia mengajukan APBD, dibahas oleh DPRD, setelah disetujui, mestinya itu dikirim ke Menteri Dalam Negeri. Ternyata yang disetujui tidak dikirim. Yang dikirim yang dia punya sendiri, versi dia. Dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Ini penipu, penjahat. Makanya akan kita pidanakan, saudara. Jangan coba-coba anggota DPRD main mata. Jangan coba-coba damai. Jangan coba-coba disogok oleh kutil babi sarang 1 miliar umpamanya, kemudian mereka tidak tuntut. Enggak, ini penipuan, ini perampokan, saudara. Ini penyalahgunaan jabatan. Enggak, perlawanan kita belum selesai, saudara. Enggak, sampai mati titik darah terakhir, demi Allah kami tidak akan pernah mengakui orang kafir sebagai pemimpin kami, saudara. Takbir. Ini masalah agama, haram, haram kita mengakui orang kafir sebagai pemimpin kita. Kalau ada mengatakan Habib, tapi dia konstitusional, dia dilantik oleh presiden, tidak ada urusan. Dia konstitusi dengan undang-undang buatan manusia, dia tidak sah berdasarkan aturan Allah. Berdosa kalau kita mengakui dia sebagai pemimpin, dosa. Jadi kalau kami mengangkat Kiai Haji Fahrul Razi Ishak sebagai gubernur, untuk apa? Menjaga umat Islam daripada dosa, saudara. Jadi kalau besok kita menghadap Allah, kenapa kalian mengangkat orang kafir jadi pemimpin kalian? Oh tidak ya Allah, gubernur kami Bang Rozi ya Allah, Muslim bukan kutil babi ya Allah. Dan Allah maha tahu, saudara. Allah maha tahu hati kita semua. Kita bukan lagi main-main, saudara. Kita akan kejar terus sampai kutil babi ini, saudara, sampai kutil babi ini terdongkel. Kita enggak main-main. Kami sudah ajukan judicial review undang-undangnya ke MK, tinggal menunggu putusannya. Kami sudah gugat ke PT UN, yaitu pelantikan dia, saudara. Semua sedang kami proses. Hanya memang, saudara, namanya proses perjuangan. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita bangun, ada kalanya kita menang, adanya kita kalah. Menang kalah itu karunia Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita berjuang, jangan mundur, saudara. Jangan mentang-mentang udah dilantik sama presiden, ya habis bagaimana? Udah dilantik, ya goblok. Kenapa jadi lu nyerah? Betul. Jadi saya mau tanya, siapa gubernur kita? Siapa gubernur kita? Siapa gubernur kita? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, Imam Besar FPI, dan para habaib yang lainnya. Kita doakan semuanya, matta'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim, amin. Para jamaah sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Shihab bahwa sekarang Jakarta ini sudah punya gubernur rakyat Jakarta. Dan ini tidak main-main, ini serius. Karena kalau orang Islam mengakui pemimpin kafir, itu haram hukumnya. Nah, oleh karenanya di mana-mana sekarang saya disambut
Bahkan bukan hanya di sekitar Jakarta. Saya sudah ke Kalimantan. Gubernur Kalimantan Selatan sendiri yang mengundang saya di hadapan puluhan ribu orang, sudah menyebut dengan Gubernur Jakarta. Saya ke Aceh, di Aceh begitu turun dari pesawat masuk ke daerah tempat mau ceramah, sudah ada ucapan selamat datang Gubernur Jakarta. Jadi di mana-mana sudah seperti itu. Bahkan ya lagi kumpul bareng-bareng, ada pejabat juga, pejabat itu bilang terusin aja. Kenapa? Karena sekarang mereka sudah tahu si kutil babi itu kagak bener. Sekarang sudah Allah Ta'ala buktikan. Ya, dia memang di online Republika dia bilang saya bangga jadi orang kafir yang jujur. Ternyata dia penipu. Dia matanya sipit aja nipu, apalagi belok. Kenapa? Karena ini hak angket DPRD yang kemarin kami datangi. Ini juga instruksi imam besar, kita harus segera datang ke DPRD. Saya dan kawan-kawan para habaib dan ulama datang, termasuk pengacara FPI juga hadir ke sana. Ternyata hak angket itu dipimpin oleh ketua praksi PDIP. Jadi seluruh praksi sekarang sudah menyatakan siap untuk ambil hak angket untuk memakzulkan Ahok, untuk menurunkan Ahok. Kenapa? Karena dia memalsukan dokumen negara. Itu dokumen negara itu yang dipalsukan sama dia. Hasil rapat DPRD yang sudah ketok palu, yang harus diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, yang dibawa ke sana lain, ada nilainya yang lebih. Nah, inilah yang namanya si Ahok. Makanya nggak main-main, betul kata imam besar kita Al Habib Rizik Syihab, kita akan minta supaya dia dipidana. Bahkan saya dan kawan-kawan sekarang punya data lain, bahwasanya proyek di DPRD di DKI ini 100 juta ke bawah itu bisa PL, penunjukan langsung. Di atas itu kan harus tender. Ternyata ada satu ya proyek yang nilainya 17 miliar Ahok pakai PL. Ini sudah kita laporkan ke Polda, Habib. Ya, jadi kita nggak main-main. Pokoknya tuh Ahok harus turun. Benar tuh, waktu jargon kita turun kemarin, waktu kita demo, gue nggak mau tahu, yang penting Ahok turun. Ini terus kita akan perjuangkan dan tidak akan berhenti sebelum si Ahok turun. Kalaupun DPRD berkhianat, insya Allah tidak berkhianat, karena kemarin kita sudah tegur habis-habisan. Kita disambut oleh Bang Sani dari PKS, Bang Tike, Tiga satu lagi itu ya, dari PKS, kemudian dari partai lain Golkar juga ada, ya. Kita disambut di sana dan kita minta Anda ini DPR harus komitmen, dan kami siap untuk mendukung. Jadi kalau memang ada orang yang mulai coba-coba membela Ahok sekarang, maka gerakan masyarakat Jakarta akan mengerahkan seluruh daripada ormas yang ada di gerakan masyarakat Jakarta, seluruh umat Islam untuk turun ke balai kota dan akan siap secara langsung menurunkan Ahok. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir, Allahu Akbar. Jadi insya Allah. Jadi sekarang kita sosialisasikan di mana-mana. Jadi kalau ditanya, ente orang Jakarta ya? Iya. Gubernur ente Ahok.
Buka. Siapa? Bang Roji, gitu aja udah. Siapa? Nah, sekarang ane tanya ente nih. Sekarang ane tanya nih. Gubernur ente Ahok apa bukan? Gubernur ente Ahok apa bukan? Siapa gubernur ente? Oh, jadi Dewi Budewi. Ya. Dan ini nggak main-main loh, secara demokrasi di hadapan 100.000 umat itu sah dan dilantiknya di DPRD. Ahok di istana, ya lain lagi. Apalagi kalau kita usut perpunya ya Beb ya, itu ilegal juga dia. Nah oleh karenanya alhamdulillah semua praksi sudah mendukung hak angket yang sudah tanda tangan 70 anggota DPRD. Kalau sampai 80 udah jelas tuh Ahok lengser. Karena 12 orang saja yang menandatangani hak angket, artinya ada 2 praksi, kemudian dibawa ke paripurna, paripurnanya dihadiri oleh 2/3 anggota dewan, lalu di sana disahkan, maka Ahok udah turun. Baru 12 orang tuh yang tanda tangan. Sekarang udah berapa? 70. Kemarin hari Jumat 70, mungkin hari Senin nambah lagi. Ya, terus bertambah. Kalau udah 80 apalagi lebih, maka udah pasti korum. Maka udah pasti paripurna itu akan ketok palu. Saya bilang sama DPRD, jangan interpelasi. Hak interpelasi masih ada tanya. Dipanggil, dia ditanya. Ini kalau hak angket nggak perlu ditanya. Kalau sudah semuanya setuju, setuju. Ahok lengser, lengser. Jeger. Abraham Samad dituduh pemalsuan apa? Kartu keluarga. Dituduh. Belum tentu benar. Udah dijadikan tersangka. Nah sekarang Ahok faktual, jelas ini adalah pemalsuan daripada dokumen negara. Kelebihannya yang dibawa ke sana 8,8 triliun. Masa nggak dipenjara tuh Cina? Harusnya penjara nggak tuh? Penjara tuh. Oke ngaku saya bangga jadi orang kafir yang jujur. Palalu bumenyan. Nah makanya kita mesti tahu Habib Rizik Syihab ini mengajak kita menuju ya negara, apalagi khususnya Jakarta yang betul-betul kondusif, aman, tertib, dan agar supaya kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu hadirin sekalian, Jakarta sekarang kota yang paling tidak aman sedunia. Jakarta adalah kota termacet sedunia. Mana tuh Ahok kerjanya tuh? Saya selama ini alhamdulillah sekalian lapor sama pimpinan. Alhamdulillah selama banjir kita sudah mengeluarkan Indomie sebanyak 500 dus dan sama biskuit ya sekian ratus dus kita bagi-bagiin. Ya jadi gubernur rakyat udah keliling juga bagiin bantuan kepada orang yang korban banjir. Di Kebon Pala ada yang meninggal atau kanyut. Saya datengin, girang dia. Saya datengin, kita berikan santunan. Ahok datang nggak? Nggak kutil babi. Ya, nah oleh karenanya doakan bahwasanya kita berjuang benar-benar dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bersama Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan ya kita berhasil dan Jakarta menjadi kota yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya dapat sampaikan sebagai sambutan. Mudah-mudahan ya dukungan dari seluruh umat Islam akan menjadikan suatu perwujudan kota yang benar-benar aman, tertib, dan insya Allah musibah-musibah tidak datang seperti sekarang. Dan mudah-mudahan kita senantiasa
patuh kepada para ulama dan habaib sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saudara, kita doakan mudah-mudahan Bang Rosi panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat. Nah, sekarang kita tutup acara ini dengan sama-sama beristighfar, membawakan qasidah nasyid Medan Juang Islam. Setuju? Setuju? Nah, saya minta mic satu lagi. Mana mic-nya? Coba. Nah, Ustadz Adi Alwi tolong dibantu naik ke atas. Ini ada Ustadz kembar, Ustadz Adi Alwi. Nah, jadi nanti cara beristighfarnya, pertama astagfirullah rabbiyas syakur, asyakur. Kemudian astagfirullah rabbiyas sabur, as-sabur. Habis syakur, sabur 2 kali. Setelah itu baru astagfirullah rabbiyal ghafur, al-ghafur. Baru astagfirullah min kulli ghurur. Insya Allah. Dari tinggal ikutin aja nadanya. Setelah itu nanti baca gosidahnya dalam bahasa Indonesia. Bait pertama dibawakan oleh Ustadz Adi Alwi, kita dengerin. Karena setelah itu diulangi lagi rame-rame. Jadi kalimatnya singkat, ringkas, jelas, mudah dihafal. Insya Allah. Nah, silakan kepada Ustadz Adi dan Alwi. Sallu ala nabi. Mari sama-sama kita bawakan qasidah gubahan daripada guru besar kita, imam besar kita, guru mulia kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahan dari Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Astaghfirullah Rabbi Asyakur, Astaghfirullah Rabbi As-Sabur, Astaghfirullah Rabbi Asyakur, Astaghfirullah Rabbi As-Sabur, Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur, Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur, Astaghfirullah Rabbi Asyakur, Astaghfirullah Rabbi As-Sabur, Astaghfirullah Rabbi Asyakur, Astaghfirullah Rabbi As-Sabur, Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur, Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur. Medan Juang Islam adalah 3, mesti diingat, jangan dilupa. Medan Juang Islam adalah 3, mesti diingat, jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Astaghfirullah Rabbi Asyakur, Astaghfirullah Rabbi As-Sabur, Astaghfirullah Rabbi Asyakur, Astaghfirullah Rabbi As-Sabur, Astaghfirullah Rabbi
ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Allah astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Setiap medan harus diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Siril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim.
Itulah yang bisa saya sampaikan, jangan bubar. Nanti salah seorang kiai kita akan memimpin doa penutup. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada mubalik kita Adailallah Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang telah menyampaikan mau'izah sanahnya buat kita. Mudah-mudahan harapan kita apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk melengkapi acara ini mari sama-sama kita tutup dengan talqinuz zikir. Saya mohonkan kepada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Hadi untuk menutup dengan talqinuz zikir dan doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ya man azhara al-jamil wa shatara al-qabih, Allahumma ya man la yu'akhidh bil jarirah wa la yahtaki ash-shitra wa ya'azim afwa ya hasan at-tazawwud wa ya wasi' al-maghfirah wa ya bashit al-yadayn bir rahmah. يا صاحب كل النجوى ويا منتهى كل الشكوى، يا كريم الصبح يا عذب المن يا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها التي تشوح وجهنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا شتار يا عالم يا جبار يا خير الناصرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالتسبيح الجود والكرام وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في حلاكه صلاح المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بقلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa penutup tadi maka berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan kami mohon kepada para panitia untuk bisa mempersiapkan diri. Dan para jamaah saya mohon untuk membuat syaf karena ada hidangan nasi kebuli, insya Allah cukup, jangan berebut. Silakan panitia tolong diatur syafnya terlebih dahulu baru dibagikan. Diatur syafnya dulu biar tertib, jangan ada yang meninggalkan tempat. Dan mohon maaf kepada para asatidzah yang pada malam hari ini tidak bersempatan untuk bisa memberikan mau'izah sanahnya. الله 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 الله
أقول أغثني يا ذو فري وأني